Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nikah kalian laguna Pleman, boleh pagi, siang, malam, terserah bian pun. Apa sakan toki kita nabagi ya, jadi nikah laguna nikah bukan harus pulang tapi boleh pulang. Kita pada antara harus pulang dan boleh pulang tak pada kan. Mun harus pulang berarti wajib, mun boleh pulang berarti suka-suka. Saya play manangki, saya tak play mana tanah pagi ya. Oke, tentunya nikah perlu ada pembekalan kepada kalian santri putra, santri putri, sebelum kalian bertemu dengan keluarga di rumah. Sebelum pulang, pembekalan nikah Ma'arinah akan disampaikan oleh Ustadz Helmi, yang mana beliau adalah salah satu alumni kantor. Kebetulan Ustadz Helmi nikah semakin kalbu keluarga alumni Husnul Ulum menjabat sebagai sekjen. Jadi Ma'arinah kedingakin tak oleh abenta apa yang disampaikan oleh Ustadz Helmi nikah, agar supaya kalian ikuti, kalian terapkan, kalian hayati di rumah dan seterusnya tentunya. Pas atas nama gula pribadi dan juga keluarga Pondok Pesantren Husnul Ulum, nikah bisa kakambian kapi atau bisa disampaikan kepada keluarga kalian, orang tua kalian di rumah, atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Husnul Ulum nikah saboran secara aja nah. Mungkin beda kekurangan kambian stages selama 1 tahun mendidik nikah. Jadi gue lebih keluarga kapi ini keras mendidik kalian, malah yang jadi orang yang ontong pagi, malah jadi orang yang mulja, malah sesuai kelaban harapan pesantren pendiri Kiai Haji Ahmad Baidowi dan juga orang tua kalian. Anak pemak keras mendidik kalian, harus disiplin, kudu ngaji, kudu mengikuti aturan. Mun tak ngaji yokom BN lainnya. Ini kan suatu bentuk melatih kalian malah disiplin, malah jadi orang yang ontong pagi ini kan. Guru dimanapun, di pesantren manapun, sobung guru saya terus santren ini kan, terus jadi orang saya celaka. Tapi semuanya nih terus jadi orang saya sukses pagi. Saya mafhumah ke orang sepuh, mafhumah ke guru, bisa berbakti kepada agama dan negara ini kan. Jadi pesan beliau keambian, pesan beliau pribadi dan juga keluarga besar dari membian sama bunga ke orang sepuh guru nikah. Ketika ambian beliau manja sampai disnodusin nama baik orang tua kalian dan juga nama pesantren. Jadi ambian harus memaklumi selama 1 tahun penuh nikah, atau selama ambian munduk sampai semakin nikah berusia anyar berusia 6 tahun munduk. Jadi upaya pesantren, para guru, para keluarga, para ustadz mendidik kalian, menghukum kalian nikah malah ambian jadi orang yang saya disiplin, punya prinsip bekerja keras, cerdas, cermat,
Kesimpulannya mak lihat jadi orang saya mulja pagi, orang saya ontong, benih orang saya celaka nikah. Jadi ngiding kapi ini lagi, ngiding. Jadi kengain pesan-pesan gula nikah, termasuk kemarin akan dilanjutkan oleh Ustadz Helmi. Sekadar sebisa boleh sampaikan mewakili dari beliau pribadi atau juga mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Bustanaul Ulum. Dimulai sesuai kelakuan cita-cita pendiri yaitu Kiai Haji Aman Badawi dan juga orang sepuh kalian ya. Oke, sekadar saya bisa boleh sampaikan. Selanjutnya Ustaz Helmi untuk melanjutkan nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سماحة الأعزاء والفضلاء yang saya ta'zimi dan yang saya taati, seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Bustanaul Ulum Kauman, terkhusus beliau Mudirul Ma'had Bustanaul Ulum Gus Mufassirul Furqan, seluruh para asatid, para pengurus Pondok Pesantren Bustanaul Ulum Bekauman, dan juga seluruh santriwan santriwati yang insya Allah malam ini berkumpul dalam keadaan bahagia karena insya Allah mulai besok sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Betul? Senang apa tidak? Kalau urusan pulang ini memang dari dulu, mulai ke zaman kona, kalau sudah waktunya pulang, selesai imtihan, santri itu sudah mulai semangat mau pulang karena ingin bertemu keluarga, bertemu saudara, bertemu handai taulan, teman-teman lama yang sudah lama ditinggalkan, jauh di mata, dekat di hati. Besok kita akan bertemu. Mudah-mudahan di detik-detik terakhir kalian berada di sini, selama kurun waktu kalian mencari ilmu di Pondok Pesantren Bustanaul Ulum ini, mulai dari awal ke belakang hingga kalian boyong keluar dari sini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik para santriwan dan santriwati yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pada malam hari ini saya diminta oleh beliau
guru saya dan juga guru kalian semuanya untuk menyampaikan beberapa patah kata atau beberapa hal yang perlu kalian pahami bersama sebelum kalian besok melangkah pulang meninggalkan pondok pesantren dan akan bertemu insyaallah di bulan Syawal yang akan mendatang. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sedikit, mungkin tidak akan lebih dari 1 jam, insyaallah setengah jam saya sudah selesai ya. Mudah-mudahan semua bisa memahami nantinya apa yang saya sampaikan dan bisa mengamalkan apa-apa yang nantinya sudah dipesankan atau dititipkan oleh beliau tadi. Karena memang di setiap pondok pesantren ini menginginkan semua santrinya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, baik dalam kehidupan di dunia ataupun di kehidupan akhirat. Maka dari itu, mau tidak mau, kita sebagai santri jika ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh guru kita, maka yang pertama jelas kita harus mematuhi segala apa yang diperintahkan atau diaturkan oleh guru-guru kita. Namun sebelum masuk ke itu, saya perlu sampaikan bahwasanya pertama, pada pertemuan malam hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang atau penuntut ilmu. Itu yang penting. Karena dari sekian teman-teman kalian, anak-anak di luar sana, jutaan orang, tidak semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi santri. Maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang santri, menjadi orang yang selalu menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu merupakan sebagian dari asmaul husna, ya kan? Sebagian dari nama-nama Allah yang mulia. Maka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mencari ilmu itu adalah orang-orang pilihan yang insya Allah akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia. Bisa dipahami ya? Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang di saat di luar sana jutaan orang, jutaan anak tidak ditakdirkan, tidak diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi seorang santri. Ya memang payah di pondok, harus berpisah dengan keluarga, ayah, ibu, bapak, ibu, mbak, nenek, teman-teman yang memang sudah dari kecil menemani kita. Susah aja. Saya tahun 2003 didudukkan oleh orang tua saya di rumah ketika saya waktu itu lulus SMP. Saya cerita sedikit. Setelah itu saya diminta, bukan ditanya, kamu harus mondok. Karena sudah 12 tahun ya. 9 tahun mulai dari SD masuk SMP yang tidak mengenal sama sekali apa yang namanya ilmu agama, sudah senang dengan kehidupan di luar sana ya, tiba-tiba diminta oleh orang tua saya untuk mondok.
Sementara teman-teman lulusan yang lain pada waktu itu sudah ada yang ke SMA 2, SMA 1 dan lain sebagainya. Ada yang keluar kota mencari pengalaman-pengalaman baru. Sementara saya harus hidup, pikir saya waktu itu pondok pesantren, harus hidup di dalam penjara. Maka menangislah waktu itu sejadi-jadinya. Karena kalau dulu anak itu takut sama orang tua, akhirnya berangkatlah saya ke pondok pesantren ini tahun 2003. Wah, ini masih seperti hutan, tidak seperti sekarang. Ini sudah bagus bangunannya, sudah lek semua. Kalau dulu saya kan dari Tegal Mijin masuk lewat di Daringan Patu, sana itu seperti hutan, pohon-pohon masih besar, pondok ini rimbun luar biasa, pohonnya masih besar-besar. Nah, ini tepak penjara ongku, jangan pikir. Akhirnya karena ingin menuruti kemauan orang tua, terpaksa mau tidak mau ya harus berangkat mondok. Sampai di sini sampai sekitar 1 bulan saya tidak betah. Mangkan mau bedenak karena anyar mah nangis melulu. Tahu usah bully, tahu usah cocok, itu wajar, manusiawi. Nangis melulu wak kontuk. Jangan oleh seminggu gigi nangis melulu. Itu wajar karena meninggalkan orang tua, orang-orang yang kita sayangi. Wajar. Tapi, nah ini konsepnya. Ternyata memang pondok ini adalah tempat yang barokah, ya. Yang pada awalnya gue tak pernah nangis pondok, nangis melolo. Kalau dulu ya mandinya bukan seperti sekarang. Air sudah katakanlah enak walaupun masih kurang-kurang dikit. Kalau dulu memang betul kekurangan. Ini ada pasifut ini. Ketika sudah air banyak berkurang, maka semua santri itu mandinya kemana-mana. Ada yang ke pedesaan, ada yang mandi ke sungai di timur itu. Nah pas waktu itu habis air, saya mandi ke sungai timur itu, ngelihat desa Tegal Mijin ini manggenlah loncat dari sungai mulia. Itu wajar. Tapi terus dikuatkan oleh orang tua, sempat ngirim bolehin, diberikan motivasi. Maka setelah 1 bulan berjalan, kemudian mungkin dari barokahnya almarhum Kiai timbul perasaan senang waktu itu, senang mengaji, senang berkegiatan di pondok, senang berinteraksi dengan santri-santri yang lainnya. Akhirnya betah. Ya. Bila pun betah ngaji, saya berangkat dari rumah itu memang dari nol. Al-Quran saya gelis tahun yang sekali. Waktu itu saya dicoba di rumah mau berangkat ke pondok, dicoba sama Umi. Coba mau berangkat ke pondok. Iya. Coba Al-Qurannya diambil. Umi saya masih ingat. Umi saya. Mau apa Mi? Ngaji. Waduh. Payah jangan mikir. Saya ngajinya ke Abah. Cuma ya mau ladin TV kalau tahu TV selain ngaji Abah berarti tukang cucun selain ya ganggu. Jadi tak ngaji. Jadi olak nang langgar. Akhir gendeng tak tahu baca Quran. Dites sama Umi mau berangkat, ayo baca Al-Qur'annya. Padahal itu surat Al-Baqarah. Ketika dicoba aku kelekeun wa awalladzi atau congkodaki bi Umi boleh. Congkodaki boleh. Oh, berangkat namun terus nudus sini ngaji. Quran tulis karena tak tahu pas ngaji kitab brem. Tulian gini kebon sampai kebon tuki. Akhirnya berangkat. Lah, herannya saya bertahun-tahun ngaji di rumah itu Al-Quran saya tidak bisa. Cak pikir abok nih kabuduh. Tapi ketika sampai di sini, perjalanan 2 tahun saya di sini. Ini hak saya cerita. Dari nol saya. Al-Quran saya tidak tahu. 2 tahun kelas 2 aliyah. Gue lepas sertifikatin begini ke di sekolah timur kata. Lambon ini rehab nih,
waktu rehab kita ibadahnya di kelas 6 sebelah timur itu. Eti kan inser nggih. Dul. Almarhum ini kalau panggil santri jarang panggil nama, pasti panggil dul. Ke siapapun. Dul. Kadinto. Morok lakun nggih jan. Waktu itu malam-malam, morok lakun. Apa jan? Cak mutuki oleh 2 tahun. Ngaji ala jolla. Lepokon morok. Pona mator boleh ke. Pona apa saya buru kakin kain to abdi kita oning. Morok Quran. Po saya saya buru ke. Cakancan tibi. Teman-teman saya seangkatan waktu itu yang diperintahkan oleh kiai untuk saya ajari Al-Quran. Beda imam topo, orang suco sana itu ada teman-teman saya banyak di pondok itu. Kru ajari pon. Boh, jangan. Tahdus bin nikmah. Karena saya imtithal mengikuti apa yang diperintahkan oleh almarhum dengan besar hati, walaupun tak pernah morok, akhirnya bah toju kiai tak mau ustad. Ayo saya ngaji aja. Ala kulli hal, ini sebuah apa ya? Hidayah dari Allah. Ketika gula morok, duma colok ni kapas dijan gula ingat sebeda nonton baca Al-Quran tiba-tiba fasih, memberikan keterangan tiba-tiba menjadi lancar. Aneh lah, ini namanya barokah. Oleh 3 tahun kelas 3 aliyah etika di boleh nang masjid nih ben anu nang sekolahan tem dol kadinto dohor laku morok bah morok pona apa gitu jurmia aja, padahal saya sedikit pun tak ngerti waktu itu. Jurmia, duh, apa saya buru kakin? Punten abdi na ngaji ya kan, tak morok kita bisa, coba nih, bisa, morok nih karena zaman fatar aja berwakana, morok kan, waduh, karena imtithal kan nih guru, apapun yang diperintahkan oleh guru, selama tidak melanggar syariat, tidak berbuat maksiat, ini prinsipnya santri ya, maka kita tidak boleh menolak apapun yang diperintahkan oleh guru kita. Ini ke prinsip. Jadi pada nggak mayit, sebenarnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu, kita sebagai santri harus bersikap seperti mayit di hadapan orang mati. Artinya santri ketika di hadapan guru seperti mayit. Dek remak pun can guru mian nih, terserah. Boleh kada jamun mayit kan, beda cerita nama mayit pandi ini boleh de lao pasal boleh de je, beda. Ibni mayit kan ketintetin mu. Boleh kada je mayit boleh pandina apa lek kalau. Cerita kayak putar kada je apa lek kalau. Tak bisa. Mayit itu seperti apa ya? Sudah tidak bergerak. Bagaimanapun jan seodi paling kalau kada je pa onga ki onga mun beda mayit toy dung onga tibi ibni mayit kene ka coba lah. Santri juga seperti itu sikapnya, kal mayit ya baina yadayil ghasil, seperti mayit di hadapan orang-orang yang masih hidup semandi empian kene ka pada remah bayi guru. Lamun guru nika makon morok ngaji belajar mun beda santri pakon bi guruna ngaji tar ke songai ico begini ya santri jap cop can guruna jam belajar mulai teng nyari kata ke bawah sabo lah. Ini kan nyaman santri coba cap tintetin. Paham ya. Nah baik, setelah itu saya morok jurmiyah, bismillah bismillah. Tapi saya tidak pernah meninggalkan tawassul. Memang pertama kanjeng Nabi, para sahabat seperti biasa saya tawassulkan beliau yang merintahkan saya, guru saya.
almarhum nih. Walaupun ki beda orang, tapi mon ka seki bode cek ngucap ila ruhi. Semua khususon ila ruhi orang ki bede dul. Cek salah kapra orang sempurna ki bede bian. Khususan ngetisah yang ranying. Semua khususon ila ruhi abi wa ummi. Bahkan ki aja ngudeng ya dan walang. Mun kasih ki badan ka ila hadarati sini ila hadarati abi wa ummi wa masyayikhina wa asatidina wa ustadatina wa murabbi qulubina wa murabbi arwahina kaki bon al-fatihah sini ila ruhi. Nah ajaibnya ketika aku lemurok can segele lagi-lagi dan lagi ketika saya menjelaskan cuma apa temu lancar colok ini hak bongkuan lah ini barokahnya pondok, barokahnya guru ya, itu sangat-sangat saya rasakan. Padahal kan pikir abok ini kebutuh luar biasa. Nah ini pentingnya barokah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai santri untuk mendapatkan barokah? Sering para guru-guru kita menyampaikan hidup itu yang penting barokah. Ilmu itu aki manter barokah. Empian ada itu aki ter barokah. Odik empian atuh manter barokah. Semuanya harus penuh dengan barokah. Kenapa barokah nih? Coba empian pun untuk tahun-tahun. Apa barokah itu? Apa barokah itu? Berkat. Saya teng-teng kan. Apa? Barokah itu apa? Mungkin santri putri ini. Ubur-ubur ikan lele kok. Tak nyaut le. Apa barokah itu? Nah ini. Jadi barokah itu mulai dari dulu sudah. Yang kita harapkan, yang kita elu-elukan, hidup mudah-mudahan barokah, rezeki mudah-mudahan barokah, ilmu barokah, hidup barokah. Barokah itu memang tidak bisa kita bahasakan. Ambian makanya nyari kitab kamma boy tak akhir nemu konsep barokah itu seperti apa. Buka sudah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apa pengertian barokah? Jadi moncat nak karena bian pun ngaji jurmiyah guru beda istilahnya amil maknawi ben amil lafdi beda amil maknawi. Amil lafdi jelas kelihatan bisa dipandang, bisa ditulis, bisa kelihatan. Tapi amil maknawi apa pengertiannya? Mala yutalaffadhu bil lisan wala yanzuru bil ain bal yadruku fil qalbi. Mala yutalaffadhu bil lisan wala yanzuru bil, sesuatu yang tidak bisa dilafalkan, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, namun kau bisa dirasakan dengan hati. Sie ingat apa? Padana cinta. Sie tahu cinta. Mencinta langsung masuk. Sama. Jadi barokah itu konsepnya seperti itu. Tidak bisa kita amrun ilahiyun. Jadi itu memang murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. La yuqal maknahu, yang maknanya itu tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita definisikan, tidak bisa. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Terus bertambah kebaikan-kebaikan kita.
apapun itu, dimasukkan ke pesantren. Embian etamun pon barokah, etamun laku bila peleman. Imon pon tuki calon kiai calon manyai kapi karena beda peraturan. Begitu peraturan tidak boleh. Begitu peraturan tidak boleh. Etamuna santre barokah banten laku ketika pulang. Besakiwan. Karena di rumah itu minim peraturan. Saya sering melihat santri putri ketika pulang mau nengepon tuk saya wah maknya kapi cantik semua, pakaiannya tertutup, hijab, gitu kan? Tapi depak ke Roma kadang ketika sudah pulang serasa bebas. Ada lelaklah peraturan tak ada di Roma, akhirnya lepas hijab. Acalana, iya tak larang acalana, korje pengen lepet kena. Boleh. Tapi jangan yang memancing kita kaum lelaki itu loh. Pas ngocah Ustaz Khairil. Aduh, ya bos tuh tak ya bos barang bagus. Bahaya. Itu ya. Ya pakai laren ring laki aja ge. Makrifat salar kelar nunduk melolo nang dia jalan kita gentos nih gitu ya. Jadi tolong satu titip saya bagaimana untuk mendapatkan barokah itu, kuncinya 3. Sebetulnya banyak untuk mendapatkan konsep barokah, mumpung nih kalaku boleh mana. 1 ya, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Abu, mak berada kan? Berada? Serius? Sholat ini berada tak berada? Hah? Ya jujur lah manusiawi aja. Berada sholat. Ben-beni perambian Allah debu dalam Quran. Cek solat 5 waktu ini kecet tapi apa yang kita lakukan? Kajo jangan kayak muslero. Jurus sesetong apa? Kajo. Satu. Kenapa? Karena solat itu ibaratkan setrum yang nyambung ke pusatnya langsung. Lampu bisa terak karena beda setrum bisa mengalir karena nyambung ke pusatnya, degengan pusat tuh. Beda lampu ada setrum, Odi. Beda lampu sebung setrum. Nonsen. Beda lampu, beda kabel jam tempat setrum. Tapi tak colok kaki. Odi. Harus dekengan pusat. Cara nyambung, jaga sholat 5 waktu. Pabanyakin ilmu nembian pak. Pa'alemin bian nangepon tuh. Pegak sholat percuma ilmunya. Lau kana al-ilmu min duni tuqa syarafun lakana asyrafil khalqillahi iblisun.
Seandainya ulama ilmu itu tidak didasari dengan ketakwaan, maka makhluk yang termulia itu tentunya adalah setan, iblis. Kenapa? Karena iblis ini paling alim makhluk selain Kanjeng Nabi. Kan sudah mungkin tahu, pernah diceritakan asal usul iblis ya. Dari siapa? Marah atau malaikat iblis nih kambian macam-macam. Semua informasi langit dia tahu. Ilmu-ilmunya Allah sangat luar biasa, alimnya sangat luar biasa. Mun beda orang ngaku alim, lebih alim iblis. Mangkana mianja macam-macam. Makeleng apa orang ah? Mulai nyaman ganggu sang iblis nih kata ada nangguna orang, paham? Karena alimnya luar biasa. Tapi apa iblis? Dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Dia takabur kepada Allah. Nolak keperintah Gusti Allah, padahal peragune perintah kangkui sujud ke Nabi Adam. Satu kesalahan maka dia dihukum selamanya oleh Allah, dilaknat oleh Allah, akan menjadi penghuni neraka untuk selamanya. Satu kesalahan. Iblis ambian bigula berapa ribu ratus juta kesalahan ke Allah. Nabi Adam salahnya setong perak bebdeureun dihukum oleh Allah dari surga turun ke bumi. Berapa tahun doa ke Gusti Allah, tak terima ke Gusti Allah gara-gara satu kesalahan. Gula bimbian sadar. Tapi jago bater. Satu, jaga yakin? Tahu macam-macam. Selain waktu ni jaga bon. Oh solat duhan. Oh itu apa ya? Cuma mungkin orang ada keng berdenar lah. Balik modal aja kita untung, ya kan? Ayo modal kita ini jaga solat 5 waktu ini. Ya kalau pengen untung, sholat duha, tahajud, sejan pun biasa. Apa-apa yang kita lakukan di pondok yang sudah menjadi kegiatan keseharian itu jangan sampai ditinggalkan di rumah. Pondok ini tempat penempaan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi penerang bagi masyarakat kita di rumah, bukan malah sebaliknya, ya. Seawal empian berangkat tak rokaruan, mulai sekira rokaruan berangkat nang rumah tak ejeb, mulai setetia orang ejeb. Jangan malah sebaliknya. Berangkat dari rumah pan mapan, mulai dari pondok teti aduh bahaya. Saya capok, serah benimpian. Pasti pondoknya. Untuk dimma kena wah deringan. Pasti itu sudah. Atau enggak budun saprarik. Mun nakanan tak kira becet. Ayo jaga. Ya. Satu. Apa tadi? Salat 5 waktu. Telokan bae berak, mari nembu pon. Maaf silang. Kedua, ya. Muliakan orang tua kalian. Apa? Muliakan orang tua kalian. Orang tua ada 3. Sering ini para guru menyampaikan. 1, harus tahu ini. Mbo masih kowe ibu dia. Ambo kada lakun lah tatammo. Siapa? Orang tua kita itu ada 3. 1, orang tua. Nyaman kan? Padahal gula tanya nasi ini kan macam telur. Napaan setong nasi gua.
Orang tua kita ada 3. 1 orang tua. Beres Orang yang melahirkan siapa? Ibu. Oleh. Apa lah itu nah? Ya perasaan ya. Bukan yang ibu yang melahirkan, mendadak pas yang ada ya. Masuk. Jadi sama-sama penting. Apa? 1 orang yang melahirkan kita. Hormati, muliakan. Saya ya beningkeng sombong. Maaf. Ini biar kalian tiru. Saya seperti sekarang ini, alhamdulillah lah ya, dibandingkan ya tahdus bini malah pokon. Saya yang merasakan hidup saya bagaimana, saya enak bagaimana, saya yang merasakan. Pokon gue makin odi nyaman. Barokahnya pondok, barokahnya guru. Saya ketika pulang, sebelum saya masuk ke rumah kamar ya, sebelum saya masuk ke kamar saya, maka haram bagi saya hukumnya sebelum membasuh kaki kedua orang tua saya. Ibu-ibu terutama, Umi. Tilagum yang senika. Depak kareng benglabeng nikah Umi sare kada. Seto. Mulja aki kada Umi. Cium tangannya. Lenyum tanang ni ke beni. Lu marah ke bala. Ini kan banyak terjadi nih kah? Pengaruh ke barat-baratan nih kah? Cium tangan ya, ketika itu mun mangkender. Mari ke bala mun santri. Jangan sampai seperti itu. Cium tangan orang tua itu yang benar. Ambil dengan kedua tangan, siom, mon parlo balik, minta barokahnya orang tua itu. Benih KWP. Boleh kedua. Ini banyak sekarang sudah. Iya enggak? Banyak. Ayo santri bedakan, cium tangannya. Setelah itu dudukkan dengan lembut, basuh kakinya. Mun gula tibi hak nih ya. Tapi saya sucikan dulu, tapi saya basuh, saya sucikan. Terakhir basuhan, airnya saya usapkan ke tubuh, separuhnya lagi saya minum. Itu saya rutin lakukan seperti itu. Mpian pon dorong potat. Bojo dong. Tahu sangat guru bon. Cium pasai pak. Korce ngagi buru. Tuh saya ngalak bener. Sare kada ummina salaman bagena. Setelah itu abana sare, bapan sare salaman bagena. Setelah itu ambana terus katantretan. Ajelen cek gerjeleng geren. Pajelen santre lain bi santroh. Paham? Pajalana santreh lain bisa beda aturan nah itu kan. Apalagi kita memang orang timur terkenal dengan adatnya yang lembut. Jadi mun ya ada orang nih nggak nikah di depan guru, di depan orang tua itu jangan sampai kayak nggak McGregor ya. Jangan siapapun. Apalagi orang tua, karena kalian masuk ke pesantren nikah membawa nama baik pesantren, jangan sampai, paham ya? Jadi besok jalannya yang benar, cium tangan. 1, muliakan, 2, muliakan orang tua. Terakhir, berapa jam ini? Terakhir, kunci yang pertama, melupain apa tadi? Kedua, muliakan. Ketiga, like kalau paling
orang tua kita itu ada 3 ya. Muliakan orang tua kalian. Orang tua kita itu siapa? Telo, setong, orang yang melahirkan kita. 2, orang yang mengajar dan mendidik kita. Berarti guru. Jelas guru kita, semua majelis keluarga pondok pesantren cek sampai cangkolam mencan meturan. Apapun yang perintahkan, matembon. Do temor. Cek tong nyeletong de lao de bere. Selama tidak melanggar syariah, terabas. Apapun rintangannya. Nih ke prinsip santri. Can segala mun bade santri sero de temor de bere, santri cap. Paham? Ketiga, nanti orang tua kita itu adalah orang yang menikahkan kita. Embulah, matuah. Ini khusus 21 plus. Kalau dulu 17, sekarang naik grade-nya menjadi 21 plus. Jadi ini untuk umur selekor jendela kabin. Kuat. Bapak nyaut ya, mah curiga kok. Tuntaskan dulu pendidikannya. Selake masa selekor campobi selekor he paling enje sebelum atuh ajang guon tat tuker panah cetak ya. Jadi orang yang melahirkan kita, mendidik kita, mengajari kita, orang yang menikahkan, ayo hormati, muliakan. Ini sering sampai birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalian ini calon-calon orang tua, engki mangken tak resah. Karena kalian masih posisinya sebagai anak. Apa-apa masih kereman tade pak, sabun ndak ada bu, pulsa habis kelampi coba songko elang sarong beda nyambi semua serba bapak ibu. Lu bila ditereng tua. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Bagus ki kau orang sepo nambian. Maka calon anak-anakmu akan dipersiapkan oleh Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepadamu. Sekarang sebaliknya mbian kurang ajar pun kau orang sepo bika guru, maka siap-siap 10-20 tahun yang akan datang ketika kalian sudah menjadi orang tua, akan menjadi orang tua yang sama dengan anak yang memiliki sikap seperti kalian dulu. Embian pun sering nyakin orang sepo semakin siap-siap anak embian pun siap bagi Gusti Allah bekal nyakin embian bagi. Embian sering menangis orang sepo, maka siap-siap keseharian kalian akan dibuat menangis oleh anak-anak kalian sendiri. Bangun kok ora ngebele, sendi anak beben. Bening kok sing ngurus ah. Saya sudah menjadi orang tua, sudah merasakan. Tanya Pak Siput sudah. Dulu saya pernah juga menangis orang sepo bini. Wah, sekarang saya juga dibegitukan juga sama anak pernah. Tapi mau langsung ke anak agak kedede ya Allah. Lambak pernah menangis ummi abdina ya Allah. Makin anak sudah mulai bersikap makin dewasa. Ayo jaga akhlaknya ke orang tua. Paham gi? Napa ki berkunci nah? Tako elang boleh setong.
Dua, muliakan orang tua. Terakhir, kuncinya senantiasalah kalian mencari ilmu dimanapun kalian berada. Kenapa? Jadi besok kalian pulang bukan berarti kalian berhenti mencari ilmu. Pas balas dendam nang Roma. Karena lah setahun penting ngaji melolo depan ke Roma dianggap tempat pelampiasan. Tedung ngalak senyaman. Lata abun orang tua sekali. Berhenti ngaji salah. Bila barokah setoro namun ini. Kapan kebaikannya akan didapat? Ayo pak istiqomah, mun pun kulaku, ya pagi itu misalnya kebiasaannya ngaji Quran, ya dibawa ke rumah, ngaji kitab walaupun cuma sebentar, takrir di rumah, buka kitabnya. Bila saya bisa baca kitab, mari ngaji tompok, mengemoto, doa ke rumah, asaran boleh, lalu mereka akan nget. Ya, ayo, paham gih? Jadi kuncinya sementara nikah 3 ini kalian lakukan. Sementara cara-cara yang lain mungkin nanti dari para asatidz, para guru menyampaikan kunci-kunci untuk mendapatkan barokah, lakukan. Mumpung masih muda, mumpung akal masih kuat, mampu hafalannya. Kan poni baca mololo membian. Jadi at-ta'allum fi sigar kan naqsi fil hajar. Jadi belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Dalam orang yang ngukir atas batu mungkin dengan nggak diskir apalan 100 ilangan serang ngenengi sekolahan siapa letaknya awalan lagi kata pak guru tapi saya ketawa, iya tidak apa-apa, masih muda. Tapi apalagi rezeki bagus, roksun kepala, sahrun rambut terus begitu sambil tunggu tuh nanti akan dirasa. Embian pakai pontai ngan, bila ponto apa kuncak kak. Tapi nggak gula mungkin isra abalan alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala adalah. Ya apalagi mungkin dewa keluar labang hilang pada na orang ngukir ya tasa. Yang coba empian nulis nyaman tibi pon nang jeding marin mentawar aja. Sofi sekitar mari koncon lelang. Ya. Tapi kalau waktu muda karena naksi fil hajar bagaikan mengukir di atas batu. Cok mungkin kayak kenapa nih mas? Nyaman? Purbakala itu sudah berapa tahun yang lalu. Oke, kenapa kun terus mungkin sama dengan otak kita. Ayo mumpung masih muda manfaatkan ya. Jaga sholat 5 waktu, muliakan orang tua, senantiasa menuntut ilmu dari siapapun, apalagi sekarang di rumah. Manfaatkan, sebentar lagi kalian akan terbebas dari peraturan tidak boleh pegang HP. Jangan sampai ini menjadi ladang-ladang yang bisa merusak tatanan-tatanan pikiran hati kita yang sudah tersusun rapi nang pontuk. Dewa ke rumah erosak jabra ubur-ubur ikan lele melolo ya, paham ya?
Manfaatkan ini, cari ilmu sebanyak-banyaknya, akses informasi sebanyak-banyaknya yang bisa membawa kemanfaatan bagi kita. Sehingga jaga sikap kita setelah sampai kita di rumah. Paling terakhir, jaga sikap kita saat kita berada di rumah. Kalian tidak hanya membawa nama kalian sendiri secara otomatis karena kalian sudah menjadi santri di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Ketika sampai di rumah, kalian sudah mengemban amanah, mengemban tugas, memikul bebannya. Mana Bustanul Ulum akan terus melekat di pundak kalian. Sekali kalian berbuat buruk, maka nama Bustanul Ulum kalian yang kalian pikul akan juga tercoreng akibat atau ulah yang kalian lakukan di rumah. Paham? Tapi sebaliknya, ketika kalian menjadi cahaya penerang, jadi barometer kebaikan di mata masyarakat, maka nama Bustanul Ulum yang kalian pikul akan menjadi cahaya terang benderang dan akan berdampak kepada kemajuan-kemajuan di pesantren kita. Oh mak ya besaki santri Bustanul Ulum mapan, tengkana mapan, sholatah bagus, ajolen tak gerjelenggeran, cara berpakaiannya bagus, tak engak lepet ketopak, tak engak sumpil, apa boleh engak bikang. Saraan. Ini kayak abis bi orang. Urlagah tangan anak isabu disabai nikah tanpa promosi. Pakencengin setua promosi Bustanul Ulum. Santri mulai promosi gena, ayo bergabung bersama saya. Ikwasi ya, siapa roh? Sisil apa? Amel. Ayo gabung bersama kita. Depan ke Roma, kodong locot, tompes. Selake lagi ya. Join us sih. Bergabung bersama saya. Depan ke Roma. Oh boleh nggak curun? Ya. Ayo ini ciri khas kalian nih, jaga. Iya mau bola yang apa separuh aja lah tahu, terus lebih nggak songkol nanti. Ya, semua ada tempatnya. Pauning ke tempat. Muntara tahlilan, ada kegiatan kemasyarakatan. Cerono anak-anak seluar yang setelah mundu, kadang parok tenoro. Sia-sia jana bola nambir semir tengah. Tengah merah, kiri biru. Kiri boleh kuning. Jadi mundu tak kelar, locot songkok tak laten, gicet pote, merah celeng. Aduh, tak karuan. Jangan sampai. Harusnya kalian yang menjadi barometer menjadi ukuran. Paham ya? Paham. Wah, sudah berapa jam ini? 2 jam. Cara rai. 2 jam. Baik. Saya kira itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Persiapan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Ya, titip nama baik pondok pesantren jangan sampai tercoreng, jangan sampai tercemar. Tak usah promosi, jaga akhlak, sikap, perkataan dan lain sebagainya. Paham Gi? Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.